juga supaya ya teman-teman media memberikan space lah buat keluarga kita untuk bisa bernapas lega lagi supaya untuk anak nih gitu, supaya ya seperti Pak Denny juga sudah bilang gitu, nanti anak akan besar, dia sudah melek media, dia bisa buka segala macam, harapannya kita pasti akan informasikan apa yang terjadi, tapi pengennya tidak detail apa yang terjadi, semuanya itu takutnya mengganggu psikologis dia, karena harapan kita tumbuh. Saya kira udah dianukan di koran kan bahwa mereka udah ketemu. Masing-masing koreksi masing-masing pasti akan ada hal yang jalan yang lebih baik kok. Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akil akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Ben Kasyafani membuktikan dirinya jika ia memang benar-benar lelaki sejati. Pasalnya dalam persidangan perceraiannya kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai tergugat, Ben begitu percaya diri mendengarkan putusan hakim. Sementara sang istri Marsyanda yang merupakan penggugat seperti biasa lagi-lagi memilih absen dari persidangan. Seyogyanya kemarin adalah persidangan perceraian terakhir mereka. Selama 7 bulan menjalani persidangan, akhirnya Ben dan Caca dinyatakan resmi bercerai. Usai sudah ikatan cinta juga batin antara Ben dan Caca. Lantas benarkah Ben merasa berat menerima keputusan cerai ini? Untuk perkara Marsyanda melawan Ben Kasyafani sudah diputuskan, dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian. Untuk perceraiannya oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini dikabulkan, sedangkan hak asuh anak tidak diterima, dan oleh karena pihak tergugat atau Ben Kasyafani itu minta hak asuh anak supaya ditetapkan dia, majelis hakim mengabulkan permintaan tergugat. Baru bisa melewati ini semuanya, walaupun juga mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih berat lagi ya Pak Denny. Iya. Ya kalau ditanya berat atau enggak ya pasti berat, tapi ya sudah kita terima cobaan ini dengan lapang dada. Mungkin ada hikmah nanti yang aku percaya, insya Allah Allah masih kasih buat aku. Oh ya ada, ya orang bilang ada pelangi lah habis. Tentunya Ben juga tidak menginginkan adanya suatu perceraian, tetapi suatu proses yang panjang yang tadi terungkap juga di dalam persidangan dengan fakta-fakta dan saksi-saksi, sehingga usaha-usaha yang telah dilakukan baik oleh Ben dengan keluarganya maupun oleh pihak keluarga istri Ben itu sudah dilakukan, dan terakhir jalan keluar yang diambil oleh Marsyanda yaitu mengajukan gugatan. Gugatan tersebut juga telah dimediasi selama kurang lebih 1 bulan oleh hakim mediasi, tetapi juga tidak berhasil. Dan yang ketiga adalah juga majelis hakim dari awal persidangan sampai tadi pun masih menanyakan sampai sebanyak perkembangan untuk kembali, tetapi kenyataannya sudah tidak bisa. Memang itu tujuan kita, selesai, itu kan yang kita minta. Memang tujuan gugatan adalah supaya mereka cerai. Sudah selesai. Jauh sebelum putusan cerai Marsyanda dan Ben dikabulkan majelis hakim, berbagai macam rumor mengiringi proses sidang cerai mereka, mulai dari konflik internal Marsyanda dengan Rianti Sofyan, ibu kandungnya, ribut-ribut soal hak asuh anak, kabar yang menyebutkan jika Marsyanda mengidap bipolar disorder, hingga kabar soal perselingkuhannya dengan Reynold Effendi. Bahkan Ben yang pernah dituduh oleh Caca karena memiliki sikap pemarah yang bisa membahayakan putri sematawayangnya, Sienna Merah Kasyafani, justru tak terbukti. Bahkan kondisi jiwa Caca yang labil membuat ia tak bisa mengasuh anaknya lantaran majelis hakim menyerahkan hak asuh Sienna kepada Ben. Lantas, apakah keputusan ini merupakan sebuah kemenangan bagi Ben? Dan benarkah jika keputusan hakim ini menguatkan jika kejiwaan Marsyanda memang tak layak untuk mengasuh anaknya?
Kalau itu tentunya Mas Hakim pasti melihat kenapa cerainya dikabulkan, kemudian hak asuh anaknya tidak diterima untuk Marsanda tapi diserahkan kepada tergugat. Itu Mas Hakim punya pertimbangan tersendiri. Kian harinya cuman sebagai ibunya tetap punya hak akses terbuka seluas-luasnya. Kayaknya nggak ada satupun yang bahagia di sini ya, dalam arti itu buat aku itu bukan satu hal yang fokus aku bukan di situ. Itu hanya yang kita perjuangkan untuk kebahagiaan anak, untuk kepentingan anak. Jadi sekarang yang aku pikirkan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana aku bisa mendidik Siana, membesarkan Siana, sebuah tanggung jawab yang besar buat aku supaya dia bisa jadi anak yang solehah, menjadi anak yang baik, pinter, sehat, dan tumbuh kembangnya secara psikologis juga baik. Soal adil atau nggak adil kan itu kan pasti kan kalau misalkan dia menganggap dia menang, tentu kan Mas Anda bilang, wah kok kenapa begitu? Tapi akhirnya kan kita bisa dengan pikiran yang artinya tenang, ya toh kita bisa lihat anak itu. Sebab kalau saya banding berarti kan cerainya belum selesai. Siapa tahu besok si katakanlah Ben sakit keras sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kasih sama si Marsanda. Sebaliknya juga begitu kok. Perjuangan Ben untuk bisa mempertahankan rumah tangganya telah berakhir sudah, dan kini sandangan baru sebagai janda dan duda pun telah melekat pada diri Caca juga Ben. Tapi bagaimana dengan konflik di antara Marsyanda dan Rianti Sofyan yang sempat memanas dan menyisakan drama air mata? Benarkah jika perseteruan di antara Caca dan ibundanya juga telah usai lantaran keduanya sudah sama-sama membuka pintu maaf dan menyadari kesalahannya masing-masing? Nah, hari ini putusan harapannya aku sangat berharap sekali supaya ini bisa dibilang akhir dari permasalahan ini, akhir dari konflik ini, dan awal dari perjalanan hidup yang baru gitu. Aku dan keluarga, mungkin juga pihak dari Caca dan keluarga juga sudah pengen menata lagi hal-hal yang mungkin selama proses ini berjalan begitu hebohnya gitu, sehingga banyak hal-hal yang tertunda atau berhenti, mungkin bisa move on lagi dengan kehidupan masing-masing. Harapannya setelah menutup pintu ruang sidang tadi itu berhenti di situ dan kita tutup, kita mulai lembaran yang baru, dan sangat berharap juga supaya ya teman-teman media memberikan space lah buat keluarga kita untuk bisa bernapas lega lagi, supaya untuk anak nih gitu, supaya ya seperti Pak Denny juga sudah bilang gitu, nanti anak akan besar, dia sudah melek media, dia bisa buka segala macam. Harapannya kita pasti akan informasikan apa yang terjadi, tapi pengennya tidak detail apa yang terjadi, semuanya itu takutnya mengganggu psikologis dia, karena harapan kita tumbuh. Saya kira udah dianukan di koran kan bahwa mereka udah ketemu. Masing-masing koreksi masing-masing pasti akan ada hal yang jalan yang lebih baik kok. Ya. Dia udah dewasa. Jika Marsyanda dan Ben Kasyafani usai sudah mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, mengapa Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti Aurel justru berniat untuk bisa segera naik pelaminan bersama sang kekasih yang berprofesi sebagai dokter? Deg-degan Anda? Deg-degan banget karena pernikahannya di Bali ya. Tanpa disadari, musisi sekaligus anggota Dewan Anang Hermansyah memiliki anak perempuan yang telah menjelma menjadi gadis remaja. Pasalnya, anak sulungnya, Titania Aurel Hermansyah, atau lebih terkenal dengan sapaan Aurel ini, berhasrat untuk bisa menikah tepat di usianya menginjak kepala 2. Tapi mungkinkah jika keinginan Aurel untuk bisa segera menikah ini dipicu oleh keseriusan hubungan cintanya dengan seorang pria bernama Tommy Rumengan yang berprofesi sebagai dokter? Bahkan Aurel tak sungkan untuk memamerkan cincin yang telah diberikan oleh Tommy kepada dirinya. Lantas benarkah sebagai ayah Anang dibuat terkejut dan tak terima dengan keputusan putrinya ini? Aku udah tunangan loh. Yakin. Sama calon dokter itu. Enggak gila. Yang berinisial T itu kan. Iya. Cuman pasti namanya bapak pasti judes gitu lah. Kalau anaknya pacar sih yang kayak Overprotective. Cuman sejauh ini Pipi ya sudah lah, karena udah dikenalin, udah kenal juga. Jadi Pipi ya udah. Iya, emang mau nikah muda. Kapan ya besok? Ya enggak lah, umur di kepala 2 ya kali sekarang. Kalau yang ini setuju lah. Kalau yang manusia hanya bisa berencana. Allah yang menentukan.
Sebagai seorang gadis yang memiliki pesona, Aurel memang tidak ingin menyia-nyiakan masa mudanya. Kedekatannya dengan Tommy mulai tercium sejak Aurel rajin memposting foto mereka yang tengah dilanda asmara itu di akun media jejaring sosialnya sejak awal bulan Oktober lalu. Tapi sebelum serius menjalin hubungan dengan Tommy, sejumlah pria seperti Teguh Rasya, anak Tamara Blazensky dan Teguh Rafli juga sempat dikabarkan dekat dengan Aurel. Tapi benarkah jika bersama Tommy, Aurel menemukan kepastian tentang